welcome to my YouTube channel with me, Yesi. Oke teman-teman, langsung saja. Nah, di video kali ini kita akan membahas ekspektasi sama reality kita, karena kita udah satu semester ya teman-teman, masuk di apa nih? Fakultas? Kedokteran. Fakultas apa? Kedokteran. Oh, wow, fakultas kedokteran gitu. Oke, nah langsung aja kita mulai. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu deh teman saya yang di sebelah kanan. Silakan. Oke, saya Winata dari Surabaya, dulunya dari SMA Ciputra. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rivo Christian. Saya dari Jayapura, Papua. Saya dari SMA Negeri 2 Jayapura. Halo teman-teman, saya Dewa Staribo dari Papua, lebih tepatnya di Biak, dari SMA Negeri 1 Biak. Halo, perkenalkan, nama saya William Nata, saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo, perkenalkan saya Hendrik Lenggu dari Kupang. Yeay, asal SMA-nya? Asal SMA dari SMA Negeri 3 Kota Kupang. Oke. Nah, buat teman-teman nih juga sekalian kenalin ya, aku Yesi, asalku dari kota Surabaya, asal SMA dari SMA Nation Star Surabaya. Jadi aku aslinya di Surabaya. Tadi kan keren banget ya, kita udah kenalan. Teman-teman ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Papua, ada yang dari Kupang. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja tanya, kira-kira ekspektasi mereka nih buat teman-teman semua yang ada di sini tuh kayak apa sih pertama kali keterima FK nih, atau pertama kali setelah menjalani FK? Oke, ada yang mau duluan? Oke, kalau dari aku, ekspektasi aku pertama kali di FK itu, anak-anaknya itu ambis banget. Terus pada kutu buku, susah diajak keluar. Terus apa ya? Ya pokoknya nggak bisa diajak ngejokes lah. Tapi ternyata semenjak udah masuk di FK, udah ada di dalam FK, anak-anaknya tuh asik banget. Terus ya kadang ada gilanya juga. Ya gilanya tuh maksudnya bisa diajak ngejokes atau bermain kayak gitu, dan ternyata juga belajar pada porsinya gitu, nggak yang terlalu ambis dan nggak yang terlalu males juga. Oke, next. Dewi, boleh Dewi? Yang dulu. Apa? Boleh. Ya, ekspektasi sebenarnya kurang lebih sama kayak yang tadi Rian bilang. Kayak awal tuh kan anak-anak kedokteran pada umumnya terkenal anak-anak yang pintar, anak-anak yang emang intelektual itu bagus kan, apalagi nilainya bagus-bagus gitu. Dan anak-anak yang kayak gitu tuh kan otomatis di bayangan kita pasti kayak yang nerd, kayak yang orang-orang yang butuh buku kayak gitu-gitu. Terus mungkin realita yang aku dapetin sebenarnya ada juga yang kayak gitu, ada yang kayak gak bisa dipungkiri ya kalau sifat-sifat dasar, sifat-sifat dasar orang yang emang sosialisasinya tuh kurang, kayak lebih terpaku pada buku. Tapi nggak semuanya tuh kayak gitu teman-teman. Kayak perbandingannya mungkin sekitar 90% banding 10% lah ya untuk orang-orang yang juga kayak aktif di lingkungan sosial. Termasuk ini orang-orang di sini tuh mereka pada aktif semuanya kayak gitu. Terus apalagi ya? Mungkin dari C. Oh ya, kalau aku sih beda ya teman-teman kesannya dari teman-teman semua yang lain. Kalau aku ekspektasiku pertama kali mau masuk FK itu kayak wow, kayak pinter-pinter ya, sama sih pinter-pinter gitu kan. Terus aku kayak mikir, pasti bisa. Kayak pasti bisa gitu. Tapi teman-teman, realitanya sesudah menjalani, kayak aku dengar cerita teman-temanku yang lain, FK itu kamu nggak tidur-tidur, kamu tuh jarang makan, kumpulin tugas itu aduh pokoknya banyak lah. Dan ternyata realitanya benar. Iya, jadi bener banget teman-teman, realitanya itu setelah di FK itu memang sangat hektik banget ya. Udah tugasnya banyak, laporannya banyak, terus ujiannya itu tiap blok itu kita berapa ujian ya? 6 nggak sih? 6 kan, praktikum ada 2, anatomi, histologi, terus apa lagi? Soka, terus ada OSC, ada MCQ, ya 5-6 lah ujian, dan itu sangat-sangat melelahkan, iya atau ya? Iya, benar. Iya, itu sangat melelahkan banget. Itu kalau dari aku sih. Nah, kita lanjut dulu nih. Winata. Kalau termasuk UP berarti 10 deh ujiannya. Iya. UP itu apa sih? Oh ya, UP itu ujian perbaikan ya guys. Dulu Soka itu ujian perbaikannya bayar kok di UC sini. Aku boleh kasih tau UC nggak ya? Boleh lah. Oh ya udah. Bajumu UC loh. Ya, mungkin disensor. Iya, jadi UP itu dulu Soka 500.000, terus sekarang Tramed atau OSC itu
500.000 juga ya, 500.000 juga. Nah kalau RC remedial course ulang sebulan itu biasanya, jadi itu sekitar 5 juta sampai 2,5 juta. 2,5 juta sampai 5 juta. Aku ekspektasinya ya bakal lulus semua pikirnya dulu, tapi sekarang ya untung lulus cuma satu yang nggak lulus, Tramet. Ya udah bagus lah. Ya. Tramet itu apa sih? Tramet, oh iya, Tramet itu apa? Coba saya mau jelasin. Vivo. Kau yang tanya ya. Oke, teman-teman, Tramet itu mungkin ada beberapa singkatan ya. Kalau di kita di FK, aku nggak tahu kalau di FK lain. Yang jelas di FK UC itu ada beberapa singkatan seperti Tramet. Tramet itu keterampilan medis, dimana mungkin kalau di FK lain itu dikenal sebagai OSCE, ujian skills, ya skills klinik. Kalau di kita itu Tramet atau keterampilan medis gitu. Ada yang mau menambahkan? Ekspektasinya nih Dewi. Oke, mungkin ekspektasiku waktu masuk awal FK adalah ya itu pasti sibuk sama seperti CSI tadi, sibuk dan juga pasti jarang bisa untuk main, dan realitanya adalah benar sekali. Sangat bisa jarang main dan selalu belajar terus. Aduh, ekspektasi dariku sih yang jelas pasti yang jelas ya waktunya pasti keluar banyak sih buat belajar dan lain-lain. Dan itu nyata. Waktu tidurku aja sudah dari seharusnya jam 10 jadi jam 2. Kadang nggak tidur ya? Iya, bisa kadang nggak tidur. Paling bagus 4 jam. Kalau ujian. Kalau ujian nggak tidur itu. Oke teman-teman, tadi kan kita udah dengar nih sekilas tentang ekspektasi dan juga realitanya ya kan anak FK. Pertanyaan selanjutnya nih, aku mau tanya ke kalian semua, do you enjoy? Apakah kalian enjoy dengan FK? Nah, dimulai dari Hendrik. Oke. Kalau ditanya enjoy atau enggak, sebenarnya ini jawaban aku tuh bisa bertahap. Jadi awal masuk mungkin karena kita masih penyesuaian ya, kayak kita yang berlulus SMA, terus materi di FK tuh yang padat, terus jadwalnya juga padat. Jadi tahap awal tuh aku agak sedikit kurang enjoy karena ya itu tadi kesiapan dari aku tuh yang belum sepenuhnya, kayak belum siap sepenuhnya kayak gitu. Tapi ini balik lagi berbicara soal proses ya teman-teman. Jadi perlahan-lahan aku mulai cari tahu nih gaya belajar aku tuh kayak gimana, terus kayak cara aku nyesuaiin waktu tuh kayak gimana. Kan di samping perkuliahan aku ada ikut kayak kegiatan-kegiatan di luar kampus juga kan. Itu caranya untuk nge-balancing semua itu tuh kayak gimana. Nah kalau udah tahu tuh cara untuk bagi waktu, cara untuk cara belajar itu kayak gimana, itu pelan-pelan bisa enjoy kok. Dan sekarang kalau ditanya enjoy atau enggak, jawabanku aku enjoy banget. Dan kayak lebih penasaran sama blok-blok selanjutnya bakal belajar apa aja, terus kayak kedepannya tuh ada apa aja, jadi lebih challenging gitu, kayak suka dengan tantangan kayak gitu. Waduh, ini pendapatnya keren banget. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang sedang bergumul atau pengen masuk FK juga, tadi kan Hendrik membahas sedikit ya kan tentang gaya belajar. Nah, di sini kita semua pasti mau kok sharing sama teman-teman semua. Jadi jangan lupa komen di bawah ya kalau kalian pengen tahu cara belajar kita masing-masing tuh gimana dan cara kita mengatasi ketakutan-ketakutan kita tuh gimana. Nah, oke. Kalau gitu sekarang lanjut dulu dari si paling pemalu di belakang. Ada William Nata. Do you enjoy FK? Ada senang dan deritanya. Yang senangnya sih sebelum ujian tuh. Pas setelah ujian dan derita itu semua. Itu aja sih. Tapi sekarang enjoy gak? Sekarang ya. Untuk sekarang ya iya, apalagi setelah ujian. Jauh lebih happy ya. Iya. Boleh. Lanjut ke Dewi. Oke, jika ditanya enjoy atau tidak, jawabannya tuh enjoy. Karena kenapa? Karena teman-teman saya yang ada di sini itu sangat suportif dan sangat membantu saya, guys. Dan jika tidak ada mereka, dan jika tidak ada mereka, itu sudah pasti stres. Jadi saya enjoy karena ada mereka. Kalau dari aku sendiri sih, ya mungkin berbeda sedikit ya dari Hendrik. Kalau Hendrik tadi itu bertahap, kalau aku emang dari awal itu udah enjoy dalam arti aku juga ya, for your information ya guys, aku masuk FK ini penuh lika-liku. Mungkin kalian juga merasakan lika-liku masuknya FK, dimana tesnya susah atau persaingannya ketat, ya itu juga dirasakan sama aku kayak gitu. Jadi dari awal aku mutusin buat milih FK, aku udah cari tahu konsekuensi di FK itu seperti apa, nanti apapun yang ada di dalam FK itu baik suka maupun dukanya itu seperti apa. Jadi
kalau dibilang enjoy dari awal ya pasti enjoy kayak gitu. Ya buktinya aku masih bisa bertahan sampai saat ini ya. Dan ya benar kata Dewi, ada teman-teman yang suportif juga, ada teman-teman yang mendukung baik, mendukung, memberi positif, memberi hal yang positif buat aku kayak gitu. Itu mungkin sih dari aku. Rivo pakai bahasanya konsekuensi kayak dia ada tembak nah. Konsekuensi apa? Iya. Ya kayaknya maksudnya dia kayak ada pro and cons-nya. Iya, emang pro and cons. Tapi jujur aku kayaknya paling negatif dari semua kalian di sini. Kenapa? Kayaknya kayak meskipun worth it ya mungkin kayaknya ada lebih pilihan baik buat kalian yang kayak apa ya, mau masuk ke dokteran. Jangan masuk ke dokteran berarti buat Gimana sih? nah. Tergantung banget pilihannya itu apa ya. Boleh masuk tapi sungguhan Niat. perkirakan yang kamu mau lakuin pas masuk ke dokteran. Soalnya kayak meskipun effortnya susah, hasilnya itu juga penting di akhirnya. Nah itu harus dipikirkan dulu sebelum masuk. Aku mau nambahin. Oke guys, bener banget yang dibilang sama Winata. Jadi masuk FK itu bukan hanya sekedar ngomong pengen masuk atau gengsi-gengsian ya. Ini ingat lagi, nggak boleh gengsi-gengsian. Soalnya jujur aja survive di FK itu susah banget. Dan bagi kalian yang mungkin dari awal udah nggak minat tapi maksain masuk, ya itu dipertimbangin lagi sih. Karena yang pertama uang FK itu sungguhlah mahal kayak gitu. Oke, tadi Winata sebelumnya belum menjawab sih. Do you enjoy atau enggak? Sekarang gitu, kamu enjoy FK atau enggak? Yes. Jadi ini awal yang indah ya tuh. Awal yang tidak indah menjadi indah ya kan. Tadi setiap dari kita punya pergumulan masing-masing kan. Ada yang bilang wah sulit, ada yang sulit berteman dan lain-lain. Tapi akhirnya mendapatkan jati diri di teman-teman yang sangat mendukung, suportif juga. Terus akhirnya lewat lika-liku dan pergumulan yang panjang akhirnya sangat-sangat enjoy sama FK. Nah kalau aku sendiri nih, kok tiba-tiba jadi melo gitu ya. Kalau aku sendiri sebenarnya awal-awal ya semua pasti sulit ya kan. Gak ada yang mudah, apalagi untuk start pertama itu pondasinya tuh harus kuat gitu ya kan. Nah itu biasanya kita dibangun dan dididik di situ sih. Tapi aku setuju banget sama teman-teman yang lain, kesusahannya itu hampir sama gitu ya, kayak dari pertemanan mungkin, terus motivasi belajar. Nah tapi kalau ditanya iya atau enggak, enjoy atau enggak, sekarang sih enjoy banget atau ini karena efek liburan ya teman-teman. Enjoy karena liburan. Enjoy karena liburan ya. Hopefully kita ke depan jauh lebih baik lah teman-teman. Tapi tadi kan udah melo-melo, sekarang kita mau yang sedikit happy-happy. Nah, aku mau tanya ke teman-teman semua, satu peristiwa yang paling berkesan selama satu semester ini apa? Dewi? Jangan dari saya. Oke, kalau gitu kita lihat muka siapa yang paling siap di sini. Adalah Rivo. Tadi apa ya? Yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu menurutku banyak sih yang paling berkesan. Yang pertama itu Oke, satu ya. Yang paling berkesan menurutku waktu awal aku masuk FK itu, jujur aku masih jadi pribadi yang pokoknya memaksakan kehendak gitu loh. Sampai ada satu masa di mana aku kena masalah dan kita semua menyelesaikan masalah itu secara dewasa. Gila, itu keren banget sih dan itu menurutku berkesan. Ditambah kita juga ada mata kuliah DIS. Kalau teman-teman mau tahu, DIS itu Desain Inovasi Sosial atau biasa umumnya dikenal dengan SDGs. Aku nggak tahu ya kepanjangannya apa, nanti dicari sendiri. Atau kalau ada yang tahu di komen di bawah kayak gitu. Intinya mata kuliah itu sumpah keren pol, dan di awalnya itu membahas tentang wadah, dimana itu emang terjadi ya di kehidupan kita ya. Wadah kita itu ada apa aja, ada wadah yang isinya bersih atau ada wadah yang kotor kayak gitu, dan itu relate sama hidupku gitu. Dari situ membuat aku berefleksi, dan emang benar-benar ada tugas refleksi ya guys di tiap mingguannya, dan itu benar-benar buat kita untuk introspeksi diri dan berkaca kembali, mencerminkan diri kita kayak gitu. Itu kalau dari aku sih kesannya tuh wow banget. Mungkin dari Hendrik. Lanjut. Oke.
tadi peristiwa paling berkesan ya sih. Iya, satu peristiwa apa gimana? Aduh, sebenarnya ada banyak ya peristiwa yang paling berkesan sama di FK. Tapi kalau dari aku mungkin lebih ke FK-nya itu. Jadi waktu itu kan kita baru selesai ujian OSCE nih. Kita baru selesai ujian OSCE dan waktu itu sebenarnya kalau ujian OSCE itu ada kayak beberapa stase dan stase itu tergantung di blok-bloknya kayak gitu. Dan kemarin itu ada 7 stase dan ada satu stase yaitu stase visus dan segmen anterior. Itu tuh kayak bener-bener kalau aku ngeblank banget di situ, terus kayak banyak kesalahan. Terus itu intinya ada 2 ujian untuk visus dan segmen anterior. Jadi untuk visusnya itu kayak banyak banget kesalahan yang aku bikin, tapi untungnya ketolong di segmen anterior. Jadi segmen anterior tuh aku lumayan bisa untuk ngejelasin di situ, dan pas keluar itu tuh aku udah nangis banget, udah bahkan telepon orang tua, aku bilang gak apa-apa ya kalau misalnya ini nanti remedial kayak gitu. Terus aku kasih tahu kalau remedial tuh bayar nanti. Intinya kayak udah down banget, udah kayak aduh ini kayak nggak bisa. Dan waktu aku telepon orang tua aku tuh bilang yang bikin aku terharu banget tuh orang tua aku bilang nggak apa-apa, intinya kamu udah berjuang, kalau mau bayar atau enggak nanti pasti mama bayar kayak gitu. Terus intinya dan yang paling bikin aku terharu banget tuh kata mamaku, intinya kamu gak sakit aja itu udah terbaik kayak gitu. Kayak semua perjalananmu itu bakal sia-sia kalau kamu sakit nantinya kayak gitu. Jadi intinya kamu jaga kesehatan dan kayak apresiasi pada diri kamu sendiri kayak gitu. Terus juga mamaku bilang kalau positive thinking aja, kayak lihat ke hal-hal positif yang udah kamu lakuin, jangan terpaku ke hal-hal negatif kayak kesalahan-kesalahan kamu. Terus surprisingly, puji Tuhan ya, pas lihat hasil ternyata aku lolos, gak jadi remedial di stase itu, di stase visus dan segmen anterior kayak gitu. Jadi itu kayak salah satu momen paling berkesan sih, kayak bisa lolos di hal yang udah bikin kita down kayak gitu. Coba lagi. Ini momen dari mana dulu? Yang buruk atau yang berkesan? Paling berkesan pas di awal-awal sih. Di awal-awal tuh kayak datang ke sini kayak anak rantau beneran, nggak ada apa-apa, nggak ada teman, nggak ada apa. Jadi datang sini berusaha banget dulu buat cari teman, habis itu supaya bisa ngikutin alur perkuliahan. Mungkin itu juga apalagi kan ya baru pertama kali rantau, pasti tahu lah ya rasa pisah dan keluarga tuh gimana. Nah itu iyo nah gitu. Jadi ya rasa juga gitu. Tapi itu sampai sekarang bisa survive dan banyak juga ada teman-teman gitu. Jadinya kayak nggak ngerasa gitu, dan itu ya berharga. Wih. Oke, jadi kalau saya pengalaman paling berkesan itu ada 2. Yang pertama itu saat mau ujian histologi. Jadi ada teman saya itu Hendrik itu ajarin saya tuh sampai jam 3 subuh guys. Jadi saat diajarin tuh kayak aku merasa kayak wow, ternyata ada temanku yang bela-belain gak tidur cuma untuk ajarin aku. Itu aku sangat bersyukur punya teman seperti dia gitu. Dan kalian tahu itu aku dapat nilai 90 pertama di FK gara-gara dia. Terus yang kedua adalah waktu ujian Soka. Jadi itu pada blok 2 ya ujian Soka aku nggak belajar dengan sungguh-sungguh, nggak memahami materi dengan baik-baik. Jadi saya harus UP, dan pas keluar dari ujian Soka tuh menangis guys, karena sedih, karena gagal gitu. Jadi tapi gara-gara itu aku merasa sadar bahwa kalau misalnya aku mau ujian bukan cuma menghafal ya, tapi harus memahami gitu. Bener banget. Binata. Aku terakhir ya. Aku terakhir. Kamu dulu. Aku dari gak kepikiran apa-apa. Waduh. Ada yang berkesan ya. Ya udah paling berkesan ya pada aku. Kan kedokteran itu paling hektik ya. Kalau hektik buat semua orang. Jadi kok gara-gara hektik itu jadi terbiasa sama barang dengan aktivitas atau kayak misalnya problem tiba-tiba gitu, udah kayak biasa aja sudah sekarang. Dulu pas kena awal-awal blok pertama, unit pertama, bab 1 gitu, gila itu sudah kayak mau breakdown. Soalnya kayak pikir nggak lulus kan. Tuh untungnya aku lulus sih, tapi pas-pasan banget 65, gila.
Oke, jadi itu tadi ya banyak sekali yang berkesan. Kalau aku sendiri sih guys, ini personally kan aku juga lebih tua dari teman-teman yang ada di sini kan. Nah, pertama kali ketakutanku yang paling terbesar tuh justru bukan di belajarnya guys. Justru aku merasa kalau belajar tuh semua orang asal dia rajin, punya keinginan tuh pasti bisa. Meskipun ya setannya banyak, setannya banyak. Tapi yang lebih tak takutin itu adalah mereka bisa menerima aku atau enggak gitu, kayak secara lah pola pikir dan habit kan beda banget kan, kayak aku udah jauh lebih dewasa dari mereka, jadi kira-kira mereka bisa terima atau enggak. Tapi surprisingly malah sekarang punya banyak teman. Ya ampun, aku sangat terharu sekali. Dan apa ya, banyak teman-teman dosen-dosen dokter juga sahabat-sahabat di luar sana yang bener-bener mendukung gitu loh. Kita pernah kan masih ngerasain di suatu titik kayak mau ujian tuh, wah kayaknya aku nggak bisa nih, kayak nggak mungkin nih. Tapi di situ kadang-kadang teman kita tuh menguatkan kita gitu. Kayak tadi Dewi diajarin sama Hendrik sampai subuh. Terus aku juga sering banget loh minta tolong Hendrik, aku nggak paham ini apaan dik, tolong voice notein sekarang, aku nggak paham. Bahkan kalau nggak, biasanya aku telepon siapa Rivo atau siapapun, tolong ajarin aku sampai aku ngerti kayak gitu. Jadi ya sangat bersyukur lah pertama kali. Kenapa kok semua ini bisa Tuhan izinkan terjadi. Ciela. Oke teman-teman, mungkin sekian ya. Ini kan sesuai dengan topiknya adalah ekspektasi vs reality untuk video kali ini. Nah mungkin teman-teman yang lain ada banyak keingintahuan tentang topik-topik yang lain berkaitan dengan fakultas kedokteran. Jangan lupa untuk komen di bawah. Boleh. Oke. Bukan penutup juga ya, aku ngasih pesan aja buat teman-teman semua, jangan pernah takut untuk masuk FK, jangan pernah beranggapan bahwa kalian kalau masuk FK itu nggak bisa survive dan nggak bisa dapat teman. Nyatanya kita bisa dapat teman. Dan mungkin kalau kalian masuk FKUC, cari Kak Hendrik, dia yang bakalan ngajarin kalian. Dia ini tutor, segala tutor lah di angkatan 22 ya. Hendrik cuma di angkatan 22 gitu. Dan ya itu sih guys, intinya jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk berusaha memberikan yang terbaik. Itu yang penting. Oke teman-teman, nah tadi udah cukup ya curcol-curcolnya. Nanti sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa kalau kalian ada topik-topik yang mau ditanyain di bawah atau seputar Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, jangan sungkan-sungkan tanya aja ke kita, karena kita akan jawabin satu-satu. Kalian bersedia kan? Bersedia. Oke. Nah kita tutup ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And I'll see you on my next video. Sehat selalu and bye-bye.